Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelum saya memaparkan penelitian saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Akmal Yusuf Ramadan dengan nomor mahasiswa 17096220001. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan administrasi perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya ingin mempresentasikan dan memaparkan penelitian saya dengan judul Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Deep Learning dan Self-Efficacy terhadap Kemandirian Belajar Siswa Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis di SMKN Negeri 14 Jakarta. Dan kemudian itu yang saya hormati pembimbing saya adalah Ibu Dalmarika Suara Marinda, MSE PCED, dan Rizky Firdausi Ramadhania, SE MSM, yang telah membantu saya dan dalam menyusun penelitian saya hingga saat ini. Kita masuk ke pembahasan pertama yaitu bab satu pendahuluan. Nah, pada bab satu pendahuluan di mana terdapat latar belakang di mana baik latar belakang penelitian saya ini yang pertama, pendidikan di Indonesia saat ini sedang berkembang dalam memenuhi kebutuhan abad ke-21. Siswa dituntut untuk memiliki keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi menjadi komponen yang semakin esensial dalam pendidikan. Untuk membekali generasi muda dalam menghadapi tantangan global dan pendidikan, Indonesia memerlukan pendekatan kreatif yang tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga pada model pembelajaran yang digunakan untuk mahasiswa. Nah, yang kedua ini ada deep learning dan self-efficacy dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan kemandirian pembelajaran siswa di mana pendekatan pembelajaran deep learning menekankan pemahaman mendalam, bukan sekedar hanya hafalan atau surface learning, karena model ini mengintegrasikan mindful learning atau kesadaran belajar, meaningful learning, pembelajaran bermakna, dan joyful learning atau pembelajaran menyenangkan. Nah, pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dan kemandirian siswa. Sedangkan self-efficacy adalah keyakinan siswa terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas. Siswa dengan self-efficacy tinggi cenderung lebih percaya diri, tidak mudah menyerah, lebih mandiri dalam belajar. Sebaliknya, self-efficacy rendah dapat menghambat proses belajar dan kemandirian siswa tersebut. Nah, dengan demikian, penelitian ini harus dilakukan bukan hanya untuk mengisi kesenjangan penelitian yang ada, melainkan untuk menemukan bagaimana deep learning yang didukung self-efficacy yang mendorong kemandirian belajar siswa. Nah, di sini juga terdapat tabel di mana tabel ini saya ambil pada saat kegiatan pembelajaran di kelas di mana nilai yang melampaui KKM di atas 80 itu ada sekitar 44 siswa dari 67 siswa dengan presentasi 61,11% dan nilai yang mencapai KKM 80 itu sekitar 27 siswa dengan presentasi 37,50% dan nilai yang tidak mencapai KKM di bawah 80 itu ada satu orang, itu persentasenya 1,39%. Nah, selanjutnya kita lanjut ke senjangan atau research gap. Untuk mendukung latar belakang ini, saya memasukkan research gap dalam studi pendahuluan ini diantaranya yaitu yang pertama, ada penelitian tentang deep learning di Indonesia masih terbatas, terutama disebabkan oleh faktor infrastruktur teknologi yang belum merata, keterbatasan tenaga ahli dan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya data berkualitas dan akses terbuka, serta kurangnya kesiapan institusi pendidikan yang belum memadai. Dengan kata lain, penelitian deep learning di Indonesia terbatas bukan karena minat yang rendah, tapi karena keterbatasan infrastruktur, talenta, data, dan dukungan ekosistem yang masih belum sepadan dengan kebutuhan teknologi itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada penelitian tentang kemandirian belajar, masih sedikit yang meneliti sebagai variabel utama, di mana sebagian penelitian
penelitian lebih menitik beratkan pada prestasi belajar, motivasi belajar, dan hasil belajar. Nah, sedangkan kemandirian belajar sebagai variabel utama belum banyak dikaji secara mendalam, khususnya dalam kaitan dengan deep learning dan self-efficacy. Padahal kemandirian belajar merupakan kompetensi penting dalam pendidikan abad ke-21. Nah, yang ketiga ini ada penelitian ini terdapat kesenjangan antara teori dan kondisi nyata di lapangan. Secara teori, deep learning mampu meningkatkan kemandirian belajar. Self-efficacy berpengaruh positif terhadap kemandirian. Nah, namun hasil observasi menunjukkan bahwa siswa masih kesulitan dalam menganalisis dan pemecahan masalah. Yang selanjutnya ada penerapan deep learning belum optimal dan yang terakhir ada self aplikasi belum sepenuhnya mendukung kemandirian belajar. Hal ini menunjukkan adanya gap antara teori dan praktik sehingga perlu dilakukan penelitian untuk menguji kondisi nyata di lapangan. Nah, yang keempat ini belum banyak penelitian yang menggabungkan deep learning dan self aplikasi secara simultan untuk melihat pengaruh terhadap kemandirian belajar di pendidikan kejuruan. Nah, penelitian terdahulu umumnya hanya mengkaji hubungan antara dua variabel saja, seperti deep learning dengan hasil belajar, self-aplikasi dengan kemandirian belajar. Maka dari itu, belum banyak penelitian yang menggabungkan deep learning, self-efficacy, dan kemandirian belajar dalam satu mode penelitian secara bersama atau simultan. Hal ini menciptakan celah untuk mengetahui hubungan yang lebih komprehensif antara ketiga variabel tersebut. Nah, kita lanjut ke rumusan masalah. Kita lanjut ke slide berikutnya yaitu ada rumusan masalah. Di dalam penelitian ini, pertanyaan penelitian dalam studi adalah apakah pendekatan pembelajaran deep learning berpengaruh terhadap kemandirian belajar siswa SMKN Negeri 14 Jakarta? Yang kedua, apakah self efficacy berpengaruh terhadap kemandirian belajar siswa SMKN 14 Negeri Jakarta? Yang ketiga, apakah pendekatan pembelajaran deep learning dan self efficacy berpengaruh terhadap kemandirian belajar siswa di SMKN Negeri 14 Jakarta? Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian di mana tujuan penelitian ini yang pertama ada untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendekatan pembelajaran deep learning terhadap kemandirian belajar siswa SMKN Negeri 14 Jakarta. Dan yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh self-efficacy terhadap kemandirian belajar siswa SMKN Negeri 14 Jakarta. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pendekatan pembelajaran deep learning dan self-efficacy secara simultan terhadap kemandirian belajar siswa SMKN Negeri 14 Jakarta. Nah, baik, slide selanjutnya kita membahas mengenai manfaat penelitian. Di mana saya ingin menjelaskan penelitian ini memiliki dua jenis manfaat, yaitu yang pertama ada manfaat secara teoritis dan praktis. Nah, kita masuk ke manfaat teoritis, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman ilmiah dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tentang kemandirian belajar siswa SMK, khususnya yang berkaitan dengan deep learning dan self-efficacy. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan pandangan baru di bidang pendidikan, serta menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan studi atau penelitian pada masa mendatang. Nah, selanjutnya yang kedua ini ada manfaat praktis. Di mana manfaat praktis ini yang pertama ada bagi siswa, membantu siswa memahami pembelajaran deep learning dan self-efficacy berpengaruh terhadap kemandirian belajar mereka, sehingga siswa lebih bijak dalam mengelola waktu dan bertanggung jawab. Nah, bagi sekolah, hasil penelitian ini dijadikan sebagai dasar evaluasi bagi pihak sekolah dalam merancang kebijakan dan program pembelajaran yang lebih efektif. Yang terakhir ini bagi peneliti selanjutnya memberikan referensi penelitian lanjutan yang ingin mengkaji lebih mendalam mengenai kemandirian belajar siswa. Saat berikutnya saya akan membahas mengenai bab 2 kajian pustaka. Nah, di mana di kajian pustaka ini terdapat grand teori, di mana penelitian ini didukung oleh teori kognitif sosial, yaitu yang pertama ada penelitian ini berdasarkan Albert Bandura melalui social cognitive theory yang menekankan interaksi antara lingkungan, personal, dan perilaku. Yang kedua, media pembelajaran deep learning berperan sebagai faktor lingkungan yang memberikan stimulus dan umpan balik langsung dalam proses belajar. Nah, yang selanjutnya, self-efficacy sebagai faktor personal mendorong siswa menonjolkan dan mengoptimalkan kemampuan belajarnya. Yang terakhir, interaksi keduanya menghasilkan kemandirian belajar sebagai bentuk perilaku
yang berkembang. Nah, baik slide selanjutnya itu terdapat perspektif teoritis. Terus penelitian ini berfokus pada tiga variabel utama, yaitu yang pertama ada pembelajaran deep learning, di mana menurut Rahma Dewi et al. 2025, pembelajaran deep learning merupakan sebagai pendekatan yang mengedepankan pemahaman konseptual dan penerapan pengetahuan secara kritis. Nah, yang kedua ada efikasi diri atau self efficacy. X2-nya itu menurut Hines and Lynch 2023, self-efficacy merupakan kepercayaan diri siswa terhadap kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh pendidik supaya memperoleh nilai yang maksimal. Nah, yang ketiga ini ada kemandirian belajar, di mana menurut Nuraini et al. 2023, kemandirian belajar merupakan metode atau sarana untuk belajar dalam mencapai tujuan belajar dengan mengendalikan dirinya sendiri sebagai rasa tanggung jawabnya atas pengelolaan disiplin serta keterampilan yang dimiliki dirinya sendiri untuk mampu belajar secara mandiri tanpa adanya campur tangan dari orang lain. Nah, baik kita lanjut ke slide berikutnya yaitu hipotesis penelitian. Di mana di sini terdapat tabel yang menggambarkan hipotesis penelitian ini. Saya akan jelaskan di mana H1 terdapat pengaruh pembelajaran deep learning terhadap kemandirian belajar. Nah, selanjutnya di H2 efikasi diri atau self efficacy X2 terhadap kemandirian belajar siswa. Nah, yang terakhir ada H3 di mana terdapat pengaruh pembelajaran deep learning X1 dan self efficacy X2 terhadap kemandirian belajar siswa. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu pembahasan mengenai metode penelitian. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya di mana metode penelitian ini terdapat tiga macam pembahasan yaitu diantaranya rancangan penelitian di mana ada pada rancangan penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Untuk menguji validitas ini menggunakan metode korelasi person, yaitu dengan membandingkan skor setiap butir pertanyaan terhadap skor total. Pada penelitian ini berupa kuesioner yang disebarkan kepada siswa-siswi kelas 11 dan 12 SMK Negeri 14 Jakarta. Dan instrumen penelitian ini menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diberikan. Nah, yang keduanya ada teknik pengumpulan datanya, yaitu dalam penelitian ini menggunakan kuesioner angket yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi belajar di SMK Negeri 14 Jakarta. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, nasional dan internasional, skripsi, serta peraturan dan dokumen pendukung lainnya. Nah, yang terakhir ini ada dan sampel populasi dan sampel, di mana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 dan 12 manajemen perkantoran dan layanan bisnis SMK Negeri 14 Jakarta pada tahun ajaran yang sedang berlangsung. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 144 siswa yang terdiri dari 4 kelas yaitu kelas 11 sampai lebih 1, 11 sampai lebih 2, 12 sampai lebih 1 dan 12 sampai lebih 2. Dan pemilihan sampel dari populasi dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, itu terdapat tempat dan waktu penelitian, di mana tempat penelitian dilakukan yaitu di Jalan Percetakan Negara 2A nomor 2, Kereta 11 RW 6, Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dan waktu penelitian ini dilakukan yaitu di bulan September sampai Juni, di mana observasi dilakukan di bulan September sampai Oktober, pengajuan judul dilakukan di bulan Oktober, penyusunan proposal itu dilakukan di bulan November sampai Maret, seminar proposal dilakukan di bulan April, penelitian dilakukan di bulan Mei dan Juni, pengolahan data di bulan Mei dan Juni, dan penyusunan skripsi itu di bulan Mei dan Juni. Baik, kita masuk ke teknik
analisis data, yaitu di mana yang pertama ada uji validitas, yang kedua ada uji reliabilitas, uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linear berganda, uji parsial uji T, uji simultan uji F, dan koefisien determinasi atau uji R kuadrat. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu di mana kita masuk ke bab 4 yaitu hasil pembahasan. Hasil dan pembahasan. Di mana di hasil pembahasan ini saya akan memaparkan teman-teman penelitian kepada Anda mulai dari deskripsi data, uji kualitas data, uji asumsi klasik, hingga hasil pengujian hipotesis. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu deskripsi data, di mana slide ini memaparkan deskripsi data penelitian saya, di mana penelitian ini melibatkan seluruh siswa kelas 11 dan 12 jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis di SMPN Negeri 14 Jakarta, dengan total 144 responden. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian sampel yang dilakukan sebanyak 108 responden untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Jika dilihat dari komposisi responden berdasarkan jenis kelamin, mayoritas adalah siswa perempuan, yaitu sebesar 92%, sedangkan siswa laki-laki sebesar 12%. Adapun distribusi kelas ini, responden terbagi secara merata antara kelas 11 MPLB 2, 12 MPLB 1, dan 12 MPLB 2, dengan masing-masing menyumbang 36 siswa, yaitu atau 33% dari setiap total. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya yaitu subjek penelitian. Di mana subjek penelitian ini terdapat analisis statistik deskriptif, di mana slide ini menunjukkan analisis statistik deskriptif dari ketiga variabel penelitian. Untuk meng, untuk variabel pembelajaran deep learning, skor rata-rata adalah 41,49 yang menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap pembelajaran tersebut termasuk dalam kategori cukup baik. Selanjutnya di variabel self-efficacy memiliki rata-rata 43,93 yang menunjukkan bahwa tingkat self-efficacy siswa tergolong baik dan sebagian besar siswa memiliki self-efficacy terhadap kemampuannya yang tidak terlalu jauh berbeda satu sama lain. Dan yang terakhir variabel kemandirian belajar memiliki rata-rata 44,25 yang menunjukkan bahwa tingkat ke tingkat kemandirian belajar siswa juga tergolong baik, antar siswa cukup bervariasi, mencerminkan adanya kemampuan yang cukup signifikan di antara responden. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu hasil uji kualitas data. Di mana di hasil uji kualitas data ini terdapat uji validitas. Dimulai dengan uji validitas itu dilakukan menggunakan teknik korelasi person produk momen dengan nilai R tabel sebesar 0,189 untuk sampel sebanyak 108 responden pada tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel, sebanyak 10 item dari variabel pembelajaran deep learning dan sebanyak 10 variabel self efficacy dan memperoleh nilai R itu yang lebih besar daripada R tabel sebesar 0,189. Karena itu, seluruh item pada kedua variabel tersebut dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, masih membahas mengenai hasil uji kualitas data, di mana uji reliabilitas yang dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach's alpha, sebuah instrumen yang dianggap andal jika nilai Cronbach's alpha-nya melebihi 0,60. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel pembelajaran deep learning memperoleh nilai Cronbach's alpha sebesar 0,8
0,59, sedangkan variabel self efficacy memperoleh nilai 0,89 dan variabel kemandirian belajar memperoleh 0,842. Ketiga nilai tersebut berada di atas 0,60 dan termasuk dalam tentang reliabilitas yang dapat diterima, yang berarti bahwa kedua instrumen tersebut dapat diandalkan dan akan menghasilkan data yang konsisten. Dengan semua item yang telah terbukti valid dan dapat diandalkan, kita dapat melanjutkan ke tahap analisis berikutnya dengan percaya diri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hasil uji asumsi klasik, di mana di hasil uji asumsi klasik terdapat uji normalitas. Nah, di mana uji normalitas ini dilakukan untuk menentukan apakah data residu dalam model regresi berdistribusi normal. Aturan keputusannya cukup sederhana. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov one sample, nilai asumsi dua sisi yang diperoleh adalah 0,130, yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data residu berdistribusi normal dan asumsi normalitas telah terpenuhi. Hal ini berarti kita dapat melanjutkan ke analisis regresi berganda. Nah, tapi sebelum kita membahas uji regresi linear berganda, kita lanjut ke hasil asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Di mana uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat hubungan linear yang kuat antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Aturan keputusannya adalah jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10, 0,10 dan nilai PIV lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Tetapi jika nilai toleransi lebih kecil dari 0,10 dan nilai PIV lebih besar dari 10, maka menunjukkan adanya multikolinearitas. Nah, dari hasil saya ini menunjukkan bahwa baik variabel pembelajaran deep learning maupun variabel self efficacy memperoleh nilai toleransi sebesar 0,858 dan nilai PIV sebesar 1,165. Oleh karena itu, nilai toleransi melebihi 0,10 dan nilai PIV di bawah 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas di antara variabel-variabel independen. Dengan demikian, asumsi tidak adanya multikolinearitas telah terpenuhi. Baik, slide selanjutnya yaitu kita akan membahas di hasil uji asumsi klasik mengenai uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini dilakukan dengan dua pendekatan secara grafis melalui diagram sebar atau scatter plot dan secara statistik melalui uji Gleiser. Nah, jika diamati pada diagram sebar, titik-titik data tersebar secara acak baik di atas maupun di bawah nol pada sumbernya, tanpa membentuk pola sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa varian varian residu konstan atau dengan kata lain terjadi homoskedastisitas. Nah, temuan ini semakin diperkuat oleh uji Gleiser. Variabel pembelajaran deep learning memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,668, sedangkan variabel self efficacy memperoleh nilai 0,240. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga menegaskan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya yaitu hasil analisis linear berganda. Nah, di mana slide ini menyajikan hasil analisis regresi berganda berdasarkan hasilnya kesamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut. Di mana Y sama dengan 19,970 ditambah 0,291 X1 ditambah 0,278 X2. Nilai konstanta sebesar 19,970 menunjukkan
nilai prediksi kemandirian belajar ketika nol, kedua variabel bebas bernilai nol meskipun kondisi ini tidak relevan secara statis praktis dalam penelitian ini. Koefisien regresi untuk pembelajaran deep learning X1 adalah 0,291 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 unit pada skor pembelajaran deep learning akan meningkatkan kemandirian belajar sebesar 0,291 dengan asumsi variabel self-efficacy tetap konstan. Dengan demikian pula, koefisien regresi untuk self-efficacy X2 adalah 0,278 yang berarti bahwa setiap kenaikan satuan pada self efekasi akan meningkatkan kemandirian belajar sebesar 0,278 dengan asumsi variabel pembelajaran deep learning tetap konstan. Kedua koefisien tersebut bernilai positif yang menunjukkan arah pengaruh yang positif. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya yaitu hasil uji hipotesis. Di mana hasil uji hipotesis ini terdapat uji parsial uji T. Dimulai dengan uji parsial uji T atau uji ini dilakukan untuk menentukan apakah setiap variabel bebas secara individual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Aturan keputusannya adalah jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel sebesar 1,980 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Untuk hipotesis pertama, variabel pembelajaran deep learning memperoleh nilai T hitung sebesar 4,818 yang lebih besar dari T tabel sebesar 1,980 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Oleh karena itu, H1 diterima yang berarti bahwa pembelajaran deep learning memiliki pengaruh parsial yang positif dan signifikan terhadap kemandirian belajar siswa. Nah, untuk hipotesis kedua, variabel self efficacy memperoleh nilai T sebesar 4,215 yang jauh lebih besar dari 1,980 980 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Oleh karena itu, hal dua juga dapat diterima yang menegaskan bahwa self-efficacy memiliki pengaruh parsial yang positif dan signifikan terhadap kemandirian belajar siswa. Baik, selanjutnya kita ke slide berikutnya yaitu hasil uji hipotesis. Membahas mengenai uji parsial uji F. Uji ini dilakukan untuk menentukan apakah variabel variabel pembelajaran deep learning dan self-efficacy secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian belajar siswa. Aturan keputusannya adalah jika nilai F yang dihitung lebih besar dari F tabel sebesar 3,080 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Berdasarkan hasil ANOVA, nilai F yang dihitung adalah 32,778 yang jauh lebih besar dari F tabel sebesar 3,080 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Karena kedua syarat tersebut terpenuhi, H3 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel media, variabel deep learning, pembelajaran deep learning dan self-efficacy secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian belajar siswa di SMKN Negeri 14 Jakarta. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu hasil uji hipotesis yaitu hasil uji koefisien determinasi atau uji R kuadrat. Di mana uji ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar variasi pada variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas secara bersama-sama. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai R yang diperoleh adalah 0,620 yang mengindikasikan adanya hubungan yang cukup antara kedua variabel bebas
dan variabel terikat. Nilai R kuadrat sebesar 0,384 yang berarti bahwa variabel pembelajaran deep learning dan self efficacy secara bersama-sama mampu menjelaskan 3,8,4% bahwa variasi pada kemandirian belajar ini eh, presentasinya itu sebesar 3,8,4%. Sisanya sebesar 61,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini, seperti motivasi belajar, prestasi belajar, literasi digital, manajemen waktu, dan dukungan lingkungan belajar. Nilai R kuadrat yang disesuaikan sebesar 0,373 yang juga digunakan sebagai ukuran yang lebih konservatif yang memperhitungkan jumlah variabel dan ukuran sampel dalam model. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya yaitu mengenai pembahasan. Di mana ya, pembahasan pertama ini ada pengaruh pembelajaran deep learning X1 terhadap kemandirian belajar Y. Berdasarkan hasil uji T yang telah dilakukan, variabel pembelajaran deep learning memperoleh nilai T hitung sebesar 4,818 dengan nilai signifikan di bawah 0,001. Karena itu nilai T hitung 4,818 lebih besar dari T tabel sebesar 1,980 dan nilai signifikansi di bawah 0, eh, signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran deep learning secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian belajar siswa kelas 11 dan 12 manajemen perkantoran dan layanan bisnis SMKN Negeri 14 Jakarta. Dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,291 menunjukkan arah pengaruh yang positif. Artinya, semakin optimal pembelajaran deep learning oleh siswa, maka semakin tinggi pula kemandirian belajar timbul dalam diri siswa tersebut. Nah, slide selanjutnya yang kedua ini ada pengaruh self efficacy X2 terhadap pembahasan terhadap kemandirian belajar atau Y. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan menggunakan program IBM SPSS statistik versi 26 diperoleh nilai koefisien regresi variabel self efficacy X2 sebesar 0,278 dengan nilai T hitung sebesar 4,215 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 karena nilai T hitung sebesar 4,215 lebih besar dari T tabel sebesar 1,980 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 maka H2 dapat diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian belajar siswa kelas 11 dan 12 manajemen perkantoran dan layanan bisnis di SMKN Negeri 14 Jakarta. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada pengaruh pembelajaran deep learning X1 dan self-efficacy terhadap kemandirian belajar Y. Nah, hasil uji F menunjukkan bahwa pembelajaran deep learning dan self-efficacy secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian belajar siswa. Signifikansi itu di bawah 0,05 sehingga H3 dapat diterima. Persamaan regresi yang diperoleh yaitu Y sama dengan 19,970 ditambah 0,291 X1 tambah 0,278 X2 yang menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian belajar. Secara parsial, hasil uji T juga menunjukkan bahwa masing-masing variabel berpengaruh positif dan signifikan, sehingga H1 dan H2 dapat diterima. Namun, nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,384 menunjukkan bahwa variabel penelitian hanya menjelaskan 38,4% variasi kemandirian belajar, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar va- variabel kemandirian belajar. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu di bab 5 yaitu bentuk. Di mana di bab 5 ini terdapat kesimpulan berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran deep learning berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian belajar siswa dengan nilai T sebesar 4,818 lebih besar dari T tabel sebesar 1,980 dan signifikansi di bawah signifikansi di atas
0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin optimal penggunaan media pembelajaran deep learning, semakin meningkat kemandirian belajar siswa. H1 dapat diterima. Yang kedua, ada hasil verifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian belajar siswa dengan nilai T hitung sebesar 4,215 lebih besar dari T tabel sebesar 1,980 dan signifikan sinya sebesar di bawah 0,05. Artinya semakin tinggi self verifikasi, semakin baik kemandirian belajar siswa. H2 dapat diterima. Nah, yang ketiga ini secara simultan pembelajaran deep learning dan self verifikasi berpengaruh signifikan terhadap kemandirian belajar siswa. Dengan nilai F hitung sebesar 32,778 di atas F tabel 3,080 dan nilai signifikansinya di bawah 0,005. Besarnya kontribusi kedua variabel ditunjukkan oleh nilai R kuadrat sama dengan sebesar 0,384 atau 38%, 38,4% sehingga sisanya 61,6% dipengaruhi oleh faktor lain. H3 dapat diterima. Kita masuk ke slide berikutnya yaitu pembahasan mengenai implikasi. Di mana implikasi ini yang pertama ada implikasi teoritis. Yang pertama ada pembelajaran deep learning terbukti berpengaruh positif terhadap kemandirian belajar sehingga memperoleh nilai teori bahwa siswa yang lebih mampu mengembangkan kemandirian belajarnya, memperkuat pemahaman konseptual, kemampuan berpikir kritis, dan mengembangkan komunitas belajar dan dukungan kebijakan guna memastikan keimplementasi yang optimal dan berkelanjutan bagi siswa. Yang kedua, dasar aplikasi berpengaruh signifikan terhadap kemandirian belajar yang menunjukkan siswa yang memiliki tingkat kemandirian belajar yang tinggi seiring dengan meningkatnya kemampuan siswa tersebut dalam merencanakan, mengatur, bertanggung jawab atas proses belajarnya secara mandiri bagi siswa. Yang ketiga, secara simultan, pembelajaran deep learning dan self-efficacy berkontribusi signifikan sehingga memperkuat teori Albert Bandura tentang interaksi antara faktor lingkungan, faktor personal, dan manajemen waktu belajar siswa. Nah, di slide selanjutnya yaitu implikasi praktis, di mana bagi guru, hasil penelitian ini memberikan dampak untuk menerapkan pembelajaran deep learning ini dengan baik. Guru dapat lebih kreatif, memfasilitasi diskusi belajar, atau memanfaatkan platform tertentu sebagai media komunikasi akademik yang dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Yang kedua, bagi pihak sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merancang program dan kebijakan yang berorientasi pada penguatan kemandirian belajar melalui pembelajaran deep learning dan self-efficacy. Yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan penelitian mendalam dengan menambahkan variabel lain seperti motivasi belajar, prestasi belajar, literasi digital, manajemen waktu belajar, maupun dukungan lingkungan belajar. Nah, selanjutnya di slide berikutnya yaitu ada keterbatasan penelitian, di mana berdasarkan penelitian ini diperoleh keterbatasan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, penelitian hanya menggunakan dua variabel independen, yaitu pembelajaran deep learning dan self aplikasi dengan nilai R kuadrat sebesar 0,384, sehingga masih terdapat 61,6% variabel keterampilan variabel kemandirian belajar, kemandirian belajar yang dipengaruhi faktor lain seperti motivasi belajar, prestasi belajar, literasi digital, manajemen waktu belajar maupun dukungan dukungan belajar. Nah, yang kedua ini penelitian terbatas pada siswa SMK Negeri 14 Jakarta sehingga hasilnya belum dapat digenerasikan untuk seluruh siswa SMK di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini selanjutnya disarankan untuk memperluas cangkupan populasi sehingga hasil yang diperoleh lebih representatif. Nah, yang terakhir, pengumpulan data dilakukan dalam waktu singkat dengan menggunakan angket atau type report, sehingga berpotensi menimbulkan bias subjektif yang belum sepenuhnya mengabarkan kondisi secara mendalam. Nah, di slide berikutnya yaitu ada rekomendasi penelitian di mana berdasarkan penelitian ini diperoleh rekomendasi penelitian sebagai berikut. Yang pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperoleh cakupan populasi dengan melibatkan siswa dari berbagai jurusan, jenjang kelas maupun sekolah yang berbeda. Pada penelitian ini mengingatkan ditemukannya pengaruh positif pembelajaran deep learning dan saya aplikasi terhadap kemandirian belajar. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi kemungkinan adanya variabel mediasi atau moderasi yang belum diteliti, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme hubungan antar variabel tersebut. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berupa kuesioner tertutup, sehingga keakuratan data sangat berpengaruh pada kejujuran pemahaman responden dalam menjawab pernyataan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melengkapi kuesioner dengan metode pengumpulan data yang lebih observatif seperti wawancara,
seperti wawancara mendalam sehingga memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai perilaku kemandirian belajar siswa. Baik, demikianlah pemaparan penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya harap penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan praktik pembelajaran kejuruan serta kontribusi memberikan referensi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya di masa yang akan datang. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian dan pembuatan. Bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.